إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر خاتم الأنبياء والمرسلين صحابة القرابة التابعين تابعين إلى يوم الدين عنهم حضرة جميع الأولياء والعلماء والحكماء والفقهاء على من جميع الصالحين خصوصا إلى روح شيخنا بيرادين أحمد رحمة الله سنابه Syekhna Haji Syamsul Huda Maksum LC khususan ila ruhi mu'allifi hadal kitab Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani wafallahu dunubahum wa afadhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali ida asobah nalekani menimpa ka ing sira hammun apa susah au amrun utawa perkara fakul mongko ngucapo sapa sira subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali aksir minad du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salam wa huwa ad-da'imu fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih istiqomah mengikuti kegiatan kajian kitab Wasiyatul Mustafa setiap sore selama bulan suci Ramadan. Semoga kehadiran di majelis ini menjadi tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari selama kita berada di majelis ini kita niatkan iktikaf, agar selama kita duduk ibadah di masjid ini semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kajian sore hari ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam kaidah usul fikih ada kata yang berbunyi kalau ini disebut min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi yang disebut itu, yang diberi pesan itu Sayyidina Ali, tetapi yang diharapkan itu semua. Semua yang mengaji kitab Wasiyatul Mustafa
mendapatkan pesan-pesan yang sama seperti apa yang dipesankan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada kesempatan ini yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali adalah idza asobaka hammun au amrun, jika kamu ditimpa oleh kesusahan atau sesuatu yang menyusahkan kamu, wahai Ali, maka berdoalah dengan ucapan subhanaka rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, alaika tawakkaltu, kepada engkau saya pasrah, anta rabbul arsyil azim, engkau adalah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Orang hidup itu pasti tidak lepas dari yang namanya senang dan susah. Susah dan gembira itu pasti, siapapun, tanpa harus melihat bahwa dia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, itu pasti mengalami yang namanya susah. Pasti ditimpa oleh sesuatu yang susah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan mencoba kalian, memberikan cobaan pada kalian. Sungguhnya di sini kalau dilihat dari redaksinya ada dua. Nomor satu la, lam kosam, sumpah, sungguh. Kemudian yang kedua nun taukid. Berarti sungguh-sungguh Allah itu akan mencoba, memberikan cobaan kepada kita manusia. Dicoba dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu ini isinya minal khaufi, rasa takut. Orang hidup biasa takut, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut dipecat. Perasaan-perasaan seperti itu pasti ada. Wal ju'i, perasaan lapar. Sekarang makan, terus kemudian besok ada perasaan takut tidak makan. Wa naqsim minal amwali, hartanya dikurangi. Kalau sekarang misalkan dapat 1 juta, besok, sebelum besok muncul perasaan apakah besok bisa dapat 1 juta lagi. Jadi muncul perasaan seperti itu, dan itu bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Dan di akhir ayat Allah berfirman, wa basyiris sabirin, gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, orang yang sabar itu siapa? Ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi ketika orang itu kaya kemudian jadi miskin, baiknya membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita lahir tidak bawa apa-apa, kok ternyata apa yang kita miliki diambil kembali oleh Allah, yaitu memang hak prerogatif Allah. Baiknya seperti itu. Kemudian doa ini atau disebut doa istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini tidak harus berkaitan dengan orang meninggal saja. Ada apa? Ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru ngomong istirja. Orang jatuh itu namanya musibah juga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika sudah menjawab dengan doa seperti itu, yang namanya hati ini menjadi pas. Tidak ada yang diberatkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tidak ada keberatan sedikit pun ketika harta yang kita miliki diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali pada kajian kita. Sayyidina Ali di sini oleh Rasulullah ketika ditimpa musibah diperintahkan untuk berdoa, subhana rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ini bisa kita nanti praktekkan ketika kita ditimpa musibah, di samping doa istirja tadi, yaitu subhana rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Harapannya dengan doa ini, musibah yang menimpa kita itu kita yakini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasrah sepenuhnya karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngaji rukun iman yang keenam, qadha dan qadar, itu beratnya itu ketika wasyarrihi. Kalau khairihi enak-enak saja, bahkan kita lupa. Hari ini ada kiriman transferan 2 juta misalkan, itu enak-enak saja. Tapi yang kadang kita tidak siap itu ketika hal yang berupa musibah, cobaan. Ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah benar ini Bapak Fulan? Ya benar. Ini Pak, anaknya kecelakaan di jalan ini. Kadang ini yang kita tidak siap. Kadang innalillahnya itu lupa, dibaca itu lupa. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta, ini lupa. Kedahuluan nangisnya, kedahuluan menjeritnya, seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi pada kajian sore hari ini adalah, kalau kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau ditimpa musibah, para jamaah, yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah badaro ilas sholah, bergegas sholat. Ada musibah, itu yang dilakukan bergegas untuk sholat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Dan terhadap musibah yang ditimpa oleh Rasulullah, itu kalau bahasa sekarang ingin dicurhatkan, yaitu dalam sholat itu sendiri. Kalau kita ditimpa musibah ingin meniru Rasulullah, di samping berdoa tadi, ya sholat, kemudian musibah yang menimpa kita itu mari kita curhatkan pas waktu kita sholat. Mungkin para jamaah tanya, dibacanya kapan Pak? Curhatnya kapan Pak? Kalau anjuran yang baik itu ketika sujud terakhir ketika sholat. Makanya ada sebagian orang itu kalau sholat pas sujud terakhir itu lama sekali, tidak bangun-bangun. Karena memang doa yang dibaca itu banyak. Bisa jadi banyak yang diadukan oleh orang tersebut pada sujud terakhir. Tapi bahasanya bahasa Arab, tidak boleh bahasa Madura. Ya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah 3 kali ya Allah, katina apa nih ya Allah, tambah sepe pasar ya Allah. Tidak boleh, batal kalau seperti ini. Bahasanya bahasa Arab. Makanya kalau saya terima ijazah itu, tapi saya terima ijazah ini lewat medsos, tidak ketemu langsung. Jadi kalau saya baca ijazah dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalim, pengasuh pesantren Sidogiri yang barusan wafat itu. Jadi beliau itu memberikan ijazah untuk dibaca pada sujud terakhir saat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Habli ya wahab ilman wa hikmatan walir rizki ya rozak kullana musahila. Dibaca 11 kali. Habli ya wahab, wahai zat yang maha memberi, berilah saya. Minta apa? Ilmu, wa hikmatan, dan kebijaksanaan. Kemudian di belakangnya walir rizki ya rozak, dan untuk rizki, wahai zat yang memberi rizki, kunli musahila, jadikanlah bagi saya mudah. Insya Allah cocok ini Pak, para bapak, para ibu cocok doa ini. Ada rizkinya. Kalau doa tidak mempan pisau itu nggak menarik sekarang. Kalau doa walir rizki ya razzaqul lana musahila, dan untuk rizki, wahai zat yang memberi rizki, kunli musahila, jadikanlah mudah bagi saya. Subhanallah. Cocok dibaca. Kita yang berdagang sepi, kita yang kerja sepi, ini bisa dibaca ini 11 kali pada sujud terakhir setiap kita sholat. Habli ya wahab ilman wa hikmatan
walir rizki ya Razzaq kun lana kunli musahhila. Itu ijazah yang saya terima dan saya baca karena menarik berkaitan dengan rizki. Seperti itu. Tapi untuk yang mencari ilmu cocok juga. Ada ilmunya ya. Adik-adik yang ngaji, yang sekolah baca doa ini bagus. Bapak ibu yang kerja baca doa ini bagus. Tidak boleh bahasa Madura, bahasa Jawa tidak boleh pas waktu sujud. Beda dengan kita berdoa di luar sholat, itu bahasa apa saja boleh. Bahasa apa saja boleh. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya ya Ali aksir minad du'a alladhi 'allamani Jibrilu alaihi salam wa huwa ad-daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Wahai Ali, aksir minad du'a, perbanyaklah membaca doa. Doa apa? Alladzi 'allamani Jibril, yang mana doa itu telah diajarkan malaikat Jibril kepada saya Kanjeng Nabi alaihi salam. Doa apa itu? Doa ad-daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Doa kelanggengan di dalam urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Mohon maaf, dari kemarin saya cari ini di sarahnya doa apa ini? Ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah. Saya cari, tidak ketemu. Setelah saya angen-angen, mungkin ada kaitannya dengan pesan Rasulullah ini kepada Sayyidina Ali untuk doa yang diajarkan pada beliau. Dalam satu doa itu ada doa yang berbunyi begini, Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi huwa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Jadi di sana nomor 1 minta diri ini dibaikkan dalam urusan agama, karena itu bagian dari pelindung hidup, penjaga hidup kita. Kenapa kita puasa? Karena agama mengajarkan seperti itu. Berarti kita ditunjukkan pada kebaikan itu. Tidak itu saja. Kemudian wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, baikkanlah urusan dunia saya karena saya hidup di dalamnya. Dan tentunya saya hidup di dunia ini dengan kebaikan itu sendiri semata-mata hanya untuk beribadah kepada Engkau. Kemudian yang terakhir wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, baikkanlah kehidupan akhirat saya karena nantinya saya akan kembali
kepada alam itu. Jadi dikaitkan dengan pesan ini ada sambungannya. Apa itu? Kelanggengan selama hidup dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Kemudian doa yang insya Allah ada hubungannya dengan ini, aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, dinana agama kami, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, baikkanlah kehidupan duniaku karena kami hidup di dalamnya, dan baikkanlah wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna, dan baikkanlah kehidupan akhiratku karena nanti kami akan kembali kepadanya. Seperti itu. Ini kurang lebihnya doa yang berkaitan dengan kelanggengan dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin kajian kita sore hari ini bisa dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.